Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, hambatan hidup kudus. Ayat intinya saya ambil dari Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tentu saja sering mendengar kata kekudusan. Kita mungkin juga tahu bahwa kekudusan adalah salah satu karakter yang harus dimiliki anak Tuhan. Tapi jujur saja, sebagian orang Kristen kadang merasa kekudusan adalah sesuatu yang jauh di awang-awang. Hidup kudus dianggap sebagai hal yang meski baik, tapi tidak realistis. Kita pun sering memakai berbagai alasan untuk memaklumi saat kita gagal menjaga kekudusan, seperti hal-hal berikut. Yang pertama, saya bukan orang suci. Kita bukan seperti para nabi, rasul, atau bahkan bukan Tuhan. Itu alasan yang sering orang lontarkan. Padahal ingatkah kita, tujuan kita adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita boleh baca Alkitab kita, Roma 8 ayat 29. Benar, saat ini mungkin kita belum menjadi orang suci atau orang kudus. Tapi ketahuilah bahwa semua orang yang diterima oleh surga adalah orang kudus. Sebab tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat atau bertemu dengan Allah. Ibrani 12 ayat 14. Jika kita masih memakai alasan ini, itu sama saja menolak untuk menjadi seperti Kristus atau menolak masuk surga. Yang kedua, saya tidak sempat. Alasan kedua ini sering diutarakan mereka yang menganggap kekudusan adalah tentang berjam-jam berdoa, setiap hari beribadah, aktif pelayanan, menginjil, kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Padahal kekudusan bukanlah tentang berapa lama kita melakukan hal yang baik atau berapa sering kita beribadah belaka. Kekudusan itu karakter dan gaya hidup yang selalu melekat. Ini dimulai dari setiap melakukan hal-hal yang kecil. Ini dimulai dengan memandang bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Kita boleh baca Alkitab kita, Kolose 3 ayat 23. Yang ketiga, saya tidak mampu. Benar saudaraku, dengan kemampuan sendiri kita tidak akan mampu memenuhi standar kekudusan Allah. Justru karena itulah kita harus berserah dan mengandalkan kekuatannya. Belajarlah mengalihkan fokus kita bukan lagi kepada kelemahan kita yang memandang keterbatasan ini, melainkan kepada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan yang tak terbatas. Bukan berfokus pada apa yang harus kita jauhi, yakni dosa dan godaannya, melainkan
Fokus ke hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu semua yang benar dan yang memuliakan Allah. Efesus 5 ayat 3-4 dan Filipi 4 ayat 8. Yang keempat, manusia lahir sudah dengan membawa dosa warisan sejak Adam dan Hawa. Roma 5 ayat 12. Hidup dalam kedagingan. Naluri manusia juga adalah untuk melakukan kedagingan dan dosa. Roma 8 ayat 5. Tanpa diajarkan pun, kecenderungan kita adalah berbuat dosa. Roma 7 ayat 18. Itulah yang dikatakan Alkitab tentang hakikat dosa di diri manusia. Paulus bahkan berkata, bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang kuperbuat. Roma 7 ayat 15. Meskipun kita tahu mana yang baik dan meski kita ingin melakukan yang baik itu, tapi yang kita lakukan tetap saja hal-hal yang berdosa. Saudara yang diberkati Tuhan, jika dosa adalah hakikat kita, bagaimana mungkin kita bisa hidup kudus? Kita mungkin sering merasa betapa mustahil kita bisa hidup kudus. Tidak melakukan dosa sama sekali. Benar, itu mustahil. Itu sebabnya kita tidak akan bisa melakukannya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh Roh Allah. Roma 8 ayat 13. Untuk bisa hidup kudus dan berkenan di hadapannya. Bahkan untuk bisa hidup bersama Dia kelak. Saudaraku, terkadang dalam kehidupan kita, ketika kita merasa harus berbuat curang karena tidak ada pilihan, atau diri kita dalam bahaya, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, tapi tetaplah berdoa dan meminta petunjuknya. Saat kita merasa tak kuat untuk menahan amarah dan kepahitan kepada seseorang, serahkanlah segala rasa sakit itu kepada Dia. Saat kita merasa tak berdaya, menangkal godaan kecanduan, mungkin bergosip, merokok, belanja, minum minuman keras, dan lain-lain. Berdoalah saudaraku, carilah petunjuk firman-Nya dan perkatakanlah itu. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Ini adalah proses yang berlangsung setiap waktu, bukan hanya di saat-saat tertentu saja. Ini sebabnya Alkitab menyebutkan pembaharuan rohani adalah sesuatu yang dilakukan dari hari ke hari. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebagaimana kita butuh penyertaan dan berkat Tuhan setiap waktu, agar kita bisa melakukan segala aktivitas kita, demikian juga kita selalu butuh kekuatan dari Tuhan untuk menjaga diri dari godaan dunia. Jangan pernah meremehkan hal ini. Sebaiknya jadikan ini sebagai bagian dari doa kita setiap hari. Hidup menjaga kekudusan bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Hanya dengan kekuatan dari Allah, maka kita bisa hidup dalam kekudusan. Karena kekudusan adalah syarat untuk kita bisa hidup bersama Allah. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk selalu berusaha hidup kudus dan meminta pertolongan dari Tuhan, sehingga kita bisa hidup kudus dalam kehidupan kita. Karena syarat hidup bersama Tuhan adalah kekudusan. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh like, komen, dan berbagi di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang berusaha hidup kudus. Dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa, sehingga kita
bisa melihat Allah. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, yang mengingatkan kami ada banyak hambatan hidup kudus yang harus kami lalui. Tetapi dengan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kami pasti mampu melakukannya, sehingga kami dapat hidup bersama Tuhan di surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon ampun dosa pelanggar kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.